pengajian kitab Aqidah karya Al-Imam At-Tahawi. Pada pembahasan lalu kita membahas tentang Al-Qada wal Qadar, yang dimana kedua hal tersebut merupakan rukun daripada rukun-rukun iman. Dalam pembahasan kali ini adalah pembahasan yang ada kaitannya dengan Al-Qada wal Qadar, di mana ketika kita mengimani bahwasannya segala sesuatu ini sudah diqada dan diqadarkan, maka semua yang terjadi itu ada di dalam genggamannya. Genggaman di sini jelas bukan berarti jarihah, tapi bukan berarti fisik jasmani, tetapi maksudnya adalah kuasanya. Jadi segala sesuatu yang ada pada sekarang ini dan terus ke depan, semuanya ada di dalam kuasa dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam At-Tahawi menyatakan, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hada man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadlan wa yudillu man yasha'u wa yakhdhalu wa yabtali adlan wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Al-muallif berkata, hada man yasha', ia yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Wa ya'simu wa yu'afi fadlan. Kemudian ia juga memberikan perlindungan serta memberikan kesehatan fadlan atas dasar anugerahnya. Wa yudillu man yasha'u wa yakhdhalu wa yabtali adlan. Dan ia pun menyesatkan serta menghinakan dan memberikan cobaan adlan karena dasar keadilannya. Kemudian kata al-muallif, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Dan seluruh makhluknya Allah itu mereka ada tidak terlepas berbolak-balik fi masyiatihi dalam kehendak Allah, di antara fadlihi keanugerahan yang Allah berikan, wa adlihi dan keadilan Allah. Jadi kita ini kondisinya kalau tidak dikasih anugerah atas dasar anugerah, kalau enggak atas dasar keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini al-muallif atau penulis ingin menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang terjadi, ya, baik hidayah atau penyesatan, itu semua antara anugerah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dari Allah. Wa huwa muta'alin 'anil addadi wal andadi. Wa huwa, dan Allah Subhanahu wa taala muta'alin, maha tinggi. Maha tinggi dari segala addad, sesuatu yang menentangnya, wal andad. Andad di sini maksudnya adalah sekutu. La radda liqada'ihi, tidak ada yang mampu untuk menolak daripada qadanya Allah Subhanahu wa taala, wala mu'aqqiba li hukmihi, serta tidak ada yang dapat mengubah hukumnya, wala ghaliba li amrihi, tidak ada zat yang mampu mengalahkan keputusannya. Kemudian kata al-Imam At-Tahawi, amanna bidzalika kullihi, kami yaitu kaum muslimin, yaitu khususnya ahlus sunnati wal jamaah, amanna bidzalika kullih, kami mengimani semuanya. Wa aiqanna, dan kami meyakini, anna kullan min indihi, bahwasannya semua yang terjadi itu dari Allah semata. Jadi ini teks yang akan kita fahami hari ini, nas dari nusus Imam At-Tahawi. Kita ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan hidayah, kemudian mampu untuk menyesatkan seseorang, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, tidak mempunyai
sekutu ataupun lawan. Dengan begitu, ini adalah konsekuensi daripada iman kepada al-qada wal qadar. Dan ini wajib diimani oleh setiap kaum muslimin. Nah, kita kaum muslimin mengimani ketika ada orang dapat hidayah itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat orang yang masih tersesat, maka kita mengimani kesesatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan anna kullan min indihi. Semuanya baik hidayah atau penyesatan itu dua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan bahasa lain, yang baik dan yang buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Bapak-bapak, di sisi lain kita tidak boleh, ya bukan tidak boleh, tidak beradab ketika kita menisbatkan sesuatu kepada Allah yang buruk. Jadi maksudnya memang semuanya yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah. Ya, makanya di dalam hadis wabil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kita mengimani terhadap takdir yang baik dan yang buruk itu semuanya dari Allah. Tetapi dalam hal menyatakan tentang takdir, ketika itu adalah berupa keburukan, maka hendaknya kita sandarkan kepada kita sendiri. Dan ini terjadi ketika Nabi Musa bersama Nabi Khidir, ketika di mana Nabi Musa alaihi salam melihat Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, kemudian pakai kata-katanya fa'aradtu an a'ibaha. Ketika Nabi Khidir ini membolongkan kapal, jadi Nabi Khidir kan naik ke kapal bareng Nabi Musa, kemudian dijebloskan, dirusak itu kapal sedikit ya. Kemudian Nabi Musa berkata, kenapa dirusak? Kemudian dijawab fa'aradtu an a'ibaha. Aku ingin memberikan sedikit kerusakan. Kata Nabi Khidir. Jadi ketika ada kerusakan menisbatkannya ke aku. Ketika Nabi Khidir membangun atau mendirikan tembok rumah yang mau roboh agar seorang yatim yang ditinggalkan ayahnya itu mampu mengambil hartanya ketika dia udah besar, Nabi Khidir pakai diksinya fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Jadi Tuhanmu ingin agar hartanya itu tersimpan sehingga bisa diambil. Jadi ketika bercerita tentang aib, Nabi Khidir pakai aku yang melakukan. Tapi ketika bercerita tentang kebaikan, Nabi Khidir berkata Allah menginginkan. Jadi adabnya ketika ada sesuatu yang baik itu kita sandarkan kepada Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang buruk itu kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Nah, jadi bukan sebaliknya. Walaupun semua-muanya yang baik dan buruk hakikatnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang bisa kita ambil daripada kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kemudian kita ingin memahami teks ini. Jadi maksudnya bagaimana? Hidayah dan menyesatkan itu bagaimana maksudnya? Di sini disebutkan kata Al-Imam At-Tahawi, hada man yasha. Iya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Kalau kita lihat di sini dari segi tata bahasanya itu pakai kata kerja lampau hada. Jadi telah memberikan petunjuk. Artinya siapapun yang Allah berikan petunjuk itu Allah sudah mengetahuinya. Jadi Allah siapa aja ingin memberikan petunjuk sudah Allah ketahui siapa aja orang yang bakalan mendapatkan petunjuk. Kemudian wa ya'simu wa yu'afi fadlan. Nah, ini diberikannya secara anugerah gitu. Anugerah aja diberikannya cuma-cuma. Wa yudillu man yasha'u wa yakhdalu wa yabtali adlan. Allah menyesatkan dengan atas dasar keadilannya. Nah, ini kita sedikit lihat wa yabtali, dan Allah menguji. Menguji di sini maksudnya dengan yang baik dan yang buruk. Allah menghinakan, memberikan cobaan. Jadi prinsipnya segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik kita dalam kondisi yang lapang ataupun yang sempit, dua-duanya adalah cobaan. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan,
kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami akan menguji kalian bil khairi, dengan kebaikan, wal syarri wasyarri, dan dengan keburukan. Jadi kalau kita merasa kita mendapatkan kebaikan di dunia, misalnya ekonomi yang luas, ya, anak-anak yang banyak, kemudian perkara yang dimudahkan oleh Allah, itu hakikatnya juga cobaan. Ya, begitu pula orang yang dicoba dengan kesempitan hidup, ya, dengan tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai misalkan kelapangan ekonomi, itu juga cobaan. Jadi bil khairi wasyarri, dengan kebaikan dan dengan keburukan, dua-duanya adalah fitnah. Fitnah ini adalah cobaan, musibah, bisa menjadi musibah buat orang tersebut. Maka jangan dikira ketika seorang itu merasa dia ekonominya lapang, kehidupannya lapang, dia ada di dalam zona yang aman. Tidak. Bahkan boleh jadi dengan zona tersebut dia malah bisa berujung kepada keburukan. Nah, di sini yang harus kita pahami, soalnya biasanya di lisan orang awam yang namanya ujian dan cobaan itu hanya berkutat kepada kesempitan. Tetapi Al-Quran punya sudut pandang, kelapangan dan kesempitan yang ada di dunia ini adalah dua-duanya fitnah. Nah, maka ketika ada orang misalkan diuji dengan kesempitan ekonomi, dia mau berubah atau pindah kepada kehidupan yang ekonominya lapang, sejatinya dia itu berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Nah, begitu juga sebaliknya, orang yang dari lapang ekonomi kemudian ke ekonomi yang sempit, itu sejatinya dia pindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Lantas siapa yang sukses? Siapa yang berhasil? Yang berhasil, yang sukses adalah orang yang mendapatkan syurga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Jadi siapa yang disingkirkan dari neraka kemudian dia masuk surga, faqad faz, maka dia sungguh telah sukses, telah berhasil. Jadi mau dia itu diuji dengan kebaikan, diuji dengan kesempitan, dua-duanya bukanlah takaran sukses, bukanlah takaran berhasil. Yang berhasil adalah yang dia masuk surga. Artinya yang diuji dengan kebaikan belum tentu masuk surga, yang diuji dengan kelapangan ekonomi belum tentu masuk surga. Begitu pula yang dia diuji dengan kesempitan ekonomi dan selainnya, dia belum tentu juga masuk surga. Nah, ini yang harus kita pahami dari kata-kata ia memberikan cobaan adlan, atas dasar keadilan. Kemudian step selanjutnya yang mau kita fahami adalah, tadi ada dua kata ya, petunjuk menyesatkan. Hada wa yudil. Hada memberikan petunjuk, wa yudil menyesatkan. Sekarang apa yang jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia itu cuma punya dua jalan. Kalau enggak dapat petunjuk, hidayah. Kalau enggak tersesat, idlal. Kalau hidayah di dalam kitab Mafatihul Ghaib punya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyatakan al-hidayah itu ad-dalalah al-musilah ilal maqsud. Jadi petunjuk yang menyampaikan kepada maksud itu dinamakan dengan hidayah. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan di jalan tol, ya, di jalan tol kita pengen pergi ke Serpong misalnya. Di sana ada banyak jalan, saya nggak tahu nih kemana. Kemudian saya baca petunjuk Serpong ke kanan. Nah, ini tulisan itu disebut dengan hidayah. Saya belok ke kanan. Nah, ketika saya berbuat atau saya melakukan, itu dinamakan dengan taufik. Jadi ada hidayah dengan taufik. Nah, Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, hudan lil muttaqin. Kemudian di dalam ayat puasa itu disebutkan hudan linnas. Jadi kadang-kadang Al-Quran itu disebutkan petunjuk sebagai bagi orang bertakwa. Di sisi lain Al-Quran petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, nanti akan kita bahas. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah cuma kasih dua jalan, petunjuk atau menyesatkan. Nah, kalau dikasih petunjuk itu berarti dia statusnya sebagai orang yang bahagia, sa'id. Kemudian kalau Allah menyesatkan berarti dia syaqi. Syaqi itu maksudnya orang yang terkena kesialan.
Jadi Al-Quran mengukurnya orang yang bahagia dengan orang tidak bahagia itu bukan dari ukuran materi atau bukan dari ukuran capaian duniawi, tapi Al-Quran mengukur orang yang bahagia dengan orang yang tidak, itu ukurannya dia dapat hidayah apa enggak. Nah itu makanya di dalam surat Hud ya, ayat bagian terakhirnya, orang yang berbahagia itu yang dia fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk, kata Al-Quran. Jadi orang yang dia bahagia itu dia dapat hidayah kemudian masuk surga. Sebaliknya orang yang sial, perspektif Al-Quran itu adalah orang yang tidak dapat hidayah kemudian dia masuk ke neraka. Itu perspektif Al-Quran. Jadi ketika Allah menciptakan manusia ini nggak lepas dari dua. Kemudian ya, ketika manusia diberikan hidayah itu semata-mata hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan kewajiban Allah buat memberikan petunjuk kepada siapapun. Ketika Allah ngasih kepada kita misalnya petunjuk, ya misalnya yang ada di sini alhamdulillah sudah sholat subuh berjamaah, insya Allah kita semua dapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Nah itu Allah ngasih itu bukan kewajiban bagi Allah, nggak harus Allah ngasih, bukan atas dorongan. Kalau nggak ngasih nanti Allah Subhanahu wa taala ditanya ataupun mendapatkan konsekuensi yang buruk. Tidak ada. Emang Allah kasih cuma-cuma aja, nggak ada paksaan. Dan kalaupun Allah kasih kesesatan, itu atas dasar keadilan. Maksud keadilan gimana? Artinya ketika Allah menyesatkan satu kaum, itu bukan bukan kucuk-kucuk Allah sesatkan, tetapi ada sebab yang menyesatkan dia. Misalnya adalah Allah sering berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Terus dalam ayat ini, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah enggak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Allah enggak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Kemudian dalam Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada marad, penyakit. Kemudian dengan penyakit itu fazadahumullahu marada. Kemudian Allah tambahin penyakit itu. Jadi udah ada. Nah, kemudian ditambahin lagi oleh Allah. Nah, jadi di sini Bapak-bapak, kalau Al-Quran berbicara tentang hidayah, itu hidayah nggak diberikan nama orang yang punya penyakit. Tadi fasik, zolim, kemudian apalagi dengki, hasad. Nah itu hidayah tidak bisa masuk ke dalam orang yang punya hal-hal begitu. Nah, jadi mereka itu disesatkan karena hal itu. Nah contohnya terjadi kapan? Ketika zaman jahiliyah, ya zaman jahiliyah di mana mukjizat itu ditampakkan di depan mereka semua. Orang Yahudi tahu kalau yang di hadapan mereka adalah Nabi akhir zaman. Dan bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, mereka itu sudah melihat gak ada celah lagi untuk menuduh Rasulullah itu sebagai pembohong. Ya artinya Rasulullah benar Rasul, tapi kok gak masuk hidayah ke mereka. Nah ini Allah sesatkan karena ada titik hitam di hati-hati mereka. Maka kita lihat ya, contohnya misalnya Ruwiya annal Walid bin al-Mughirah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang fasih di kalangan Arab jahiliyah namanya Walid bin Mughirah. Jadi orang Arab dulu mereka berbangga-banggaan dengan kefasihan, saling berlomba. Yang paling fasih, yang paling keren itu peradaban Arab pada saat itu. Belum ada mereka peradaban bangunan, arsitektur, ya, kemudian kesenian yang mewah-mewah seperti Romawi dan Persia, belum ada. Mereka cuma kefasihan dalam berbahasa, dalam berretorika. Semakin fasih, dia semakin dihormati. Nah, salah satu orang yang fasih. Nah, fasih ini apa? Fasih ini secara singkat kemampuan seseorang untuk berbahasa, berlinguistik dengan cara yang jelas, dengan lafaz yang begitu singkat namun maknanya sirat dan banyak. Itu dinamakan dengan fasih. Nah, salah satu orang yang fasih di zaman jahiliyah adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqara'a alaihi al-Qur'ana. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran kepada Walid bin Mughirah. Faka'annahu raqqalahu fabalagha dzalika Aba Jahlin. Ketika Walid bin Mughirah mendengar Al-Quran, tiba-tiba hatinya menjadi
meleleh lah bahasanya, mendengar ini begitu hebat ya. Kemudian dia menyampaikan kepada Abu Jahal. Fa'atahu, kemudian datang kepada Abu Jahal, faqala ya ammi inna qaumaka yarawna an yajma'u laka malan. Qala lima? Qala liyutukahu. Kemudian dia datang kepada Abu Jahal dan berkata, wahai pamanku, sesungguhnya kaum kamu ini harusnya mengumpulkan kamu harta. Untuk apa? Agar mereka memberikanmu harta. Kenapa emang? Fa innaka ataitu Muhammadan tata'arradu lima qablahu. Qala qad alimat Quraisyun anni min aktsariha ma'alan. Sesungguhnya aku ini telah datang kepada Muhammad, ya. Terus aku melihat sesuatu yang enggak pernah aku mendengarkan sebelumnya. Aku pernah mendengarkan yang enggak pernah aku dengarkan. Kemudian kata Abu Jahal, laqad alimat Quraisyun anni min aktsariha malan. Bagaimana orang Quraisy ini suruh ngumpulin saya harta sementara saya orang paling kaya di Quraisy, kata Abu Jahal. Qala faqul fihi qawlan yablughu qaumaka annaka munkirun lahu. Faqul fihi qawlan yuballighu qaumaka annaka munkirun lahu. Atau katakan saja tentang satu ucapan yang engkau itu mengingkari bahwasannya Muhammad itu bukanlah nabi, atau engkau benci. Wa madza aqul, dan bagaimana aku katakan? Fa wallahi ma fikum min rajin a'lama bil asy'ari minni wala a'lamu bi rajazihi wala bi qasidihi wala bi asy'aril jinni minni. Kata Abu Jahal, ya bagaimana aku ucapkan? Terus kata Mughirah ini bingung mau nuduh Nabi Muhammad apa? Mau dituduh penyair, aku ini penyair, kata Walid bin Mughirah. Dan penyair itu tidak seperti Muhammad. Apa yang diucapkan Muhammad ini bukan syair, bukan puisi, kemudian bukan pula qasidah, bahkan syair jin aja saya tahu, kata Mughirah. Kemudian ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha wallahi inna liqaulihi alladhi yaquluhu la halawah. Jadi apa yang diucapkan Muhammad ini enggak menyerupai syair, enggak menyerupai penyair, enggak menyerupai perdukunan, enggak menyerupai tukang sihir, enggak menyerupai apapun. Dan bahkan syair jin saya tahu dan itu bukan. Dan apa yang diucapkan Muhammad itu inna alaihi la halawah. Kalau didengarkan tuh begitu manis. Wa inna alaihi la tilawah. Kalau didengarkan itu dia melembutkan. Kemudian wa innahu la muthmirun a'lahu. Kalau diibaratkan dia itu pohon yang mempunyai buah yang bagus. Mughdiqun asfaluhu, yang akarnya itu pohon itu begitu kuat. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih. Dan sungguh apa yang diucapkan Muhammad itu dia ada di puncak kefasihan dan tidak ada lagi yang di atasnya. Ini kata Walid bin Mughirah. Berarti Walid bin Mughirah secara akal dia sudah berdialektika. Ini bukan sihir, bukan perdukunan, ya, bukan apalagi namanya bohong, bukan syair jin, ya. Kemudian gak ada yang lebih fasih dari ini. Berarti secara akal mau gak mau ini dari pihak lain. Dan Mughirah waktu itu beriman kepada Allah. Maksudnya dia mengakui Allah itu ada, karena orang jahiliyah sejatinya mengakui Allah itu ada. Berarti mau gak mau Mughirah tuh harus mengatakan ini dari Allah. Tapi Mughirah nggak sempat beriman, dia masih cari-cari terus gimana caranya Muhammad ini dituduh, dan apa yang diucapkan Muhammad ini bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih terus nyari, padahal bukti dan hujah itu sudah jelas. Tapi dia masih berkelok-kelok begitu. Kenapa? Karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena di dalam hatinya ada penyakit. Jadi penyakit inilah yang Allah jadikan alasan sebagai dasar untuk dia disesatkan oleh Allah. Maka Allah menyesatkan dia itu bukan cuma-cuma, bukan kucuk-kucuk disesatkan, tapi karena ada sesuatu dalam hatinya. Maka sebagian besar orang jahiliyah, apalagi orang Yahud, yang dia tidak bisa menerima kebenaran pada saat Nabi Muhammad ada, padahal Nabi Muhammad membawa mukjizat, itu bukan karena hal lain kecuali karena ada penghalang atau hijab di dalam hatinya. Ya, hijabnya apa? Bisa jadi karena motif politik. Kalau saya mengakui Muhammad, nih Muhammad emang benar. Kalau saya mengakui Muhammad, nanti yang jadi pemimpin Muhammad, saya jadi pengikut. Bagaimana? Nah, hijab. Kemudian kalau saya mengakui Muhammad, nanti yang bakalan menguasai Muhammad, saya nggak dapat apa-apa. Bahkan saya akan harus mengasihi
yang saya punya kepada Muhammad, saya jadi miskin, jadinya kaya jadi miskin. Nah, motifnya jadi motif-motif begitu. Itulah yang menjadi penghalang datangnya hidayah. Makanya Allah sering sebutkan, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah enggak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Allah enggak beri hidayah kepada orang zalim. Selama masih ada zalim, fasik, ya, hasad, ujub, riya, itu hidayah enggak masuk. Dari sebab itulah yang kemungkinan besar orang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil aja, ketika kita dalam masalah ilmu, ya, dulu Al-Imam Syafi'i umur 20 tahunan itu udah menjadi mufti. Ya, semua orang pada belajar. Tapi andai kata itu ada penyakit hati di kalangan masyarakatnya, ujub atau misalnya riya, bagaimana saya harus belajar dari bocil. Nah, itu menjadi hijab, jadi dia mendapatkan hidayah. Jadi sifat-sifat begitulah yang menjadi alasan dari Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seseorang. Andai kata kita mempunyai satu case, ada dua orang, yang satu orangnya dua-duanya kafir, taruhlah dua-duanya kafir, tidak tahu Islam. Yang satu dia memang orangnya polos, hatinya bersih. Yang satu penuh dengan kepentingan di hatinya, penuh dengan kotoran. Kemudian dua-duanya disodorkan bukti tentang kebenaran Islam. Dari dua orang itu sudah pasti yang paling mudah menerima hidayah adalah yang nomor pertama. Karena dia tidak punya hijab di dalam hatinya. Maka Allah berikan hidayah, dan hidayah itu memang sudah ada. Ketika dia mengambil hidayah itu dia dapat taufik, dan itu karena tidak ada penghalang di hatinya. Nah, jadi yang mau saya sampaikan, ketika Allah menyesatkan seseorang, itu bukan kucuk-kucuk Allah sesatkan, tapi ada keadilan di balik itu semua. Makanya sampai dulu Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau di sorga, itu beliau ada di dalam kenikmatan besar. Dan prinsipnya, innallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi prinsip Allah, kalau Allah ngasih satu nikmat, itu nggak bakalan selamanya Allah ubah sampai orang itu sendiri yang mengubah nikmatnya. Nah, Nabi Adam alaihissalam memang ditakdirkan Allah turun ke dunia, tapi dalam kondisi itu, dalam kondisi nikmat, yaitu surga. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya untuk mengubah nikmat begitu aja. Makanya oleh Allah diskenariokan dulu Nabi Adam alaihissalam berbuat satu pelanggaran, di mana waktu itu beliau belum diutus sebagai nabi, jadi bisa saja terjadi. Kemudian oleh Allah dikeluarkan dari sorga. Jadi ketika Allah mau mengubah satu nikmat ke nikmat yang lain yang mungkin lebih buruk, itu ada satu alasan, ada satu hikmah. Inilah yang disebut dengan keadilan. Nah, jadi inilah yang harus kita yakini, bahwasannya ketika orang itu dapat petunjuk dan disesatkan Allah, itu semua atas anugerah dan keadilan. Inilah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dianut atau oleh Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah dan juga Ahlul Hadis. Semuanya atas akidah ini dinamakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian yang kedua dari kata-kata ini adalah bantahan untuk kaum Mu'tazilah. Jadi bapak-bapak, kalau dari kaum Mu'tazilah ini adalah salah satu golongan daripada kaum muslimin yang mereka merupakan golongan yang menyimpang tapi sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan, yaitu Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wa Ahlul Hadis, itu menyatakan Allah memberikan petunjuk atas dasar anugerah dan Allah menyesatkan atas dasar keadilan. Berbeda nanti dengan akidah Al-Mu'tazilah yang nanti akan saya singgung sedikit sebagai tambahan khazanah buat kita. Nah, ayatnya jelas di sini ya, di dalam surat An-Nahl ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'allahu laja'ala ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Ayatnya banyak tentang memberikan petunjuk dan menyesatkan. Jadi kata Allah, seandainya Allah mau, ya pastilah Allah jadikan seluruh umat manusia ini cuma satu, yaitu umat Islam doang, yaitu kaum yang beriman doang. Seandainya mau Allah bisa aja. Allah nggak sulit untuk menyatakan, untuk membuat itu, sangat mudah. Tapi Allah mau menunjukkan bahwasannya kuasa Allah Subhanahu wa taala itu bisa membuat seseorang beriman dengan hidayah dan bisa orang itu menjadi sesat karena penyakit yang ada di dalam hatinya.
Nah, jadi Bapak-bapak di sini kalau kita renungkan surat An-Nahl ayat 94 memang sudah lumrah. Memang sudah hukum Allah. Kalau di dunia ini kita hidup dengan banyak agama. Ya ini Allah sendiri yang ngomong, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Lamnya di sini kalau dalam nahwu namanya lam taukid. La ja'alakum, sungguh benar-benar. Jadi mudah aja. Tapi Allah nggak mau, artinya yang ada di dunia ini kata Allah pasti ada banyak agama. Makanya bisa kita katakan banyaknya agama di muka bumi ini termasuk salah satu dari sunnatullah. Ketika itu merupakan sunnatullah, maka kita nggak bisa memaksa orang-orang untuk beragama seperti kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat lain, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu akan terus membenci manusia sampai mereka beriman baru kamu nggak benci mereka? Kata Allah, nggak bisa. Kalau kamu terus-terusan begitu selama hidupmu, kamu akan benci manusia. Kenapa? Karena sejatinya di dunia ini udah merupakan sunnatullah, ada yang beriman, ada yang enggak. Jadi enggak usah membenci orang yang enggak beriman. Ketika kita melihat orang kafir, kita melihatnya sebagai ini sunnatullah, bahwasanya emang harus ada orang di dunia ini yang menjadi kafir. Sehingga dengan pemahaman seperti ini sangat kecil kemungkinan terjadinya tindakan terorisme atas nama Islam. Jadi kan selama ini kalau tindakan terorisme atas nama Islam kan mereka motifnya katanya kalau orang yang kafir itu harus dibunuh, diapain? Enggak, Allah sendiri yang menyatakan bahwasannya orang yang namanya dunia itu sudah pasti ada banyak agama. Ini di dalam surat An-Nahl. Jadi ketika kita menyikapi ada orang kafir, memang itu sunnatullah. Makanya negara kita Indonesia atas dasar negara kebinekaan itu merupakan sunnatullah. Jadi kebinekaan bisa saya katakan ini tafsiran juga daripada yang namanya walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Bahkan Rasulullah ditegur, sampai kapan kalau kamu membenci manusia karena tidak beriman? Sampai kapan? Allah firmankan tadi, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jadi sampai kapan kamu benci manusia? Bahkan kamu nggak mau bencinya kalau mereka sampai beriman baru kamu nggak benci. Sampai kapan? Nggak bisa. Kemudian Allah firmankan lagi, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena memang sunnatullah. Nah jadi ketika ini merupakan sunnatullah, maka ada yang dapat anugerah, ada yang dapat keadilan. Yang dapat anugerah, dia dapat hidayah menerima Islam. Ketika dia tidak dapat anugerah, dia dapat keadilan, dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia akidah kita, akidah kaum muslimin, akidah salafus saleh, akidah ahlus sunnati wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah wa ahlul hadis. Kemudian saya singgung dikit sebagai tambahan khazanah, ya, bahwasannya ada namanya satu golongan, yaitu golongan Mu'tazilah. Jadi mungkin terkenal ya untuk sebagian karena banyak orang-orang yang sekarang membahas Mu'tazilah. Intinya ini adalah golongan satu firqah yang muncul ketika masa tabi'in. Tabi'in ini masanya Imam Hasan Al-Basri. Jadi Imam Hasan Al-Basri masa tabi'in, beliau hidup di namanya Basrah. Kemudian beliau mempunyai murid namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha, ya, dia itu merupakan orang yang kritis. Kemudian pada saat itu Hasan Al-Basri ditanya tentang bagaimana pendapatmu tentang orang yang berbuat dosa besar. Apakah dia mukmin atau dia kafir? Nah, sebelum Hasan Al-Basri ini menjawab, muridnya udah nyerocos duluan. Muridnya ini namanya Wasil bin Atha. Muridnya nyerocos, kata muridnya ini langsung bilang, menurut pendapatku, ya, bahwasannya orang yang berbuat dosa besar diantaranya memakan riba, durhaka orang tua, berzina. Menurut Wasil bin Atha, mereka yang berbuat itu dia tidak dihukumi sebagai mukmin, tidak dihukumi sebagai kafir. Jadi dia di tengah-tengah, nggak mukmin, nggak kafir. Nah itu nyerocosnya dia, pendapatnya dia Wasil bin Atha. Sementara Ahlus Sunnati wal Jamaah menyatakan orang yang berbuat dosa besar dia masih di dalam keadaan mukmin selama tidak ada sesuatu yang mengkafirkan dia.
Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini orang yang berbuat zina, dia ada orang muslim berbuat zina, makan riba, ya, durhaka orang tua, ya, kemudian dosa-dosa besar lainnya, itu mereka masih statusnya orang beriman. Itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika dia wafat belum bertobat, dia masih beriman dan masih bisa selamat. Nah, ketika walaupun nanti mungkin nanti mampir dulu ke neraka ribuan tahun lah, kira-kira seperti itu, tapi ujungnya selamat selama masih ada iman. Tapi kalau Wasil bin Atha menyatakan di dunia dia tidak dihukumi beriman, tidak dihukumi sebagai kafir, dia di tengah-tengah, atau bahasa Arabnya dia manzilah bainal manzilatain, satu kondisi di antara dua kondisi. Kondisi pertama iman, kondisi kedua kafir. Jadi dia ada di tengah-tengah nih. Kalau menurut Wasil bin Atha, jelas ini pendapat menyelisihi pendapat salafus saleh. Ini pendapat baru, termasuk pendapat yang bid'ah dolalah, pendapat yang baru, yang sesat. Kemudian kata Wasil bin Atha, kalau orang yang meninggal, orang yang berbuat dosa besar meninggal dan dia belum bertobat, maka dia tempatnya di neraka kekal abadi, menurut Wasil bin Atha. Nah, ini dinamika pemikiran akidah di dalam Islam. Setelah Wasil bin Atha ini menyatakan begitu, dia keluar dari majelis dan kata Hasan al-Basri, i'tazala anna Wasil bin Atha. Jadi Wasil bin Atha ini telah menyingkir dari kita. Maka kemudian kelompoknya itu dinamakan Mu'tazilah. Jadi dia karena menyingkir dari majelisnya Hasan al-Basri, maka muncullah kemudian yang namanya golongan Mu'tazilah, dan pemimpin awalnya adalah Wasil bin Atha. Nah, Mu'tazilah ini bagaimana, sebelum saya menghukumi dia itu muslim atau bukan, kita lihat dulu. Singkat cerita, dia semakin berkembang, dan pada masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah, di akhir Umayyah dan awal-awal Abbasiyah, itu semakin menguat mazhab Mu'tazilah, dan pada masa Abbasiyah Mu'tazilah menjadi mazhab resmi daripada khilafah Islam. Jadi pada zaman khilafah Islam pernah mazhab Mu'tazilah ini menjadi mazhab resmi. Ya, ini silahkan dibaca sendiri nanti sejarahnya. Dan Mu'tazilah ini membangun pondasi mereka, punya 5 dasar. Ya, kalau bahasa kita orang Indonesia 5 Pancasila. Mereka punya 5 Pancasila. Apa 5 silanya? Pertama, tauhid. Tauhid. Jadi tauhidnya Mu'tazilah itu memang sama kita, cuman beda dikit nanti. Nah, ini dibahas nanti di pembahasan detail permasalahan tentang mereka. Dia enggak sekarang kita bahas. Prinsip kedua mereka adalah keadilan. Ya, sila kedua bagi mereka. Sila ketiga bagi mereka adalah janji dan ancaman. Sila keempat mereka adalah kedudukan antara iman dan kafir, tadi yang diceritain. Kemudian yang kelima, sila mereka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini 5 sila yang dijadikan pondasi dasar oleh Mu'tazilah. Ya, ini Pancasilanya Mu'tazilah lah bahasanya. Jadi tauhid, keadilan, janji dan ancaman, kedudukan antara iman dan kufur, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seluruh pendapat Mu'tazilah ini kembali ke yang 5. Seluruhnya kembali ke 5. Nah, tapi kan kita tauhid juga, kita bertauhid, kita berkeadilan juga. Seluruh muslim begitu. Janji dan ancaman seluruh muslim begitu. Tapi nanti ada tauhid mereka yang sedikit berbeda dengan kita. Keadilan mereka ada sedikit berbeda dengan kita. Janji dan ancaman juga. Yang paling berbeda dengan kita adalah yang nomor 4. Kedudukan antara iman dan kafir. Menurut Mu'tazilah ada nih satu kondisi, orang itu nggak beriman dan juga nggak kafir. Siapa? Yaitu pelaku dosa besar. Menurut mereka. Jelas sekali lagi Bapak-bapak, ini bukanlah mazhab salafus saleh, ini bukan mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Nah, salah satu yang kita soroti adalah keadilan. Menurut Mu'tazilah, yang namanya keadilan itu Allah tidak berbuat zalim. Apa itu Allah tidak berbuat zalim? Allah Subhanahu wa taala itu wajib berbuat perbuatan yang maslahat buat hambanya. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan keburukan. Keburukan itu yang menciptakan hamba, bukan Allah. Allah cuma menciptakan kebaikan. Allah cuma menciptakan keimanan. Kekufuran Allah nggak nyiptain, yang nyiptain hamba. Itu menurut mereka. Jadi makanya di dalam matan Al-Kharidah Al-Bahiyah,
punya Al-Imam Ad-Dardir. Beliau mengatakan, "Wa man yaqul fi'las salahi wajaba faqad asaa 'alal ilahi adaba." Jadi siapa yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu cuma wajib harus berbuat yang maslahat doang, maka dia telah su'ul adab. Jadi di sini orang Mu'tazilah telah su'ul adab sama Allah. Kenapa? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk berbuat yang mudorot. Padahal jelas di dalam hadisnya tadi, wabil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada yang qadar, yang qada dan qadar, baik yang baik ya ataupun yang buruk, yang maslahat ataupun yang mudorot. Kullun min indillah, semuanya itu dari Allah. Kata Mu'tazilah, oh Allah Subhanahu wa taala cuma menciptakan yang maslahat aja buat hamba. Allah cuma menciptakan yang baik-baik aja, tapi yang buruknya bukan dari Allah, dari hamba itu sendiri. Ini menurut mereka jelas ini akidah yang salah dan menyimpang. Dan harus diketahui pula, Mu'tazilah ngomong begini bukan asal. Mereka juga punya dalil, mereka juga mempunyai argumentasi. Untuk sekarang saya tidak banyak mengutarakan argumentasi Mu'tazilah. Yang jelas saya isyaratkan, karena kata Mu'tazilah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu berbuat keburukan, maka ada namanya kekafiran. Kalau ada kekafiran berarti ada orang yang kafir. Lantas kenapa orang kafir kelak di akhirat diazab Allah atas dasar kekafirannya, sementara kafir itu ciptaan Allah? Berarti seorang hamba diazab bukan atas perbuatannya. Itu salah satu argumentasi mereka. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahkan kekafiran juga dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas si hamba tersebut ditanya oleh Allah, diazab di akhirat atas dasar apa? Kita katakan pada pembahasan kemarin, ada yang namanya al-kasbu, ada yang namanya al-ikhtiar. Jadi seorang hamba ketika dia mengkasab, meniatkan, ya, membayangkan atau dia memikirkan tentang kekufuran, karena dari situ Allah ciptakanlah kekufuran dalam dirinya, dan atas dasar dia meniatkan, dia berazam, dia menginginkan kekufuran, itulah dia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menginginkan itu? Dan dengan itu orang akan diganjar balasannya, akan diberikan ganjaran yang setimpal kelak di akhirat. Kalau kufur ya berarti di atas dasar kekafirannya. Nah, mungkin nanti di sini nanya lagi, lah kalau misalnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, lantas kenapa kholidina fiha selama-lamanya? Padahal cuma 60 tahun. Ya, kok diazab selama-lamanya? Ya, kita bilang Al-Qur'an menyatakan wa in adu lima Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi intinya dalam Al-Quran disebutkan, seandainya mereka kembali ke dunia, mereka la'adu limanuhu, mereka akan kembali berbuat. Jadi orang kafir itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikekalkan di neraka, karena seandainya mereka dihidupkan lagi ke dunia, mereka akan tetap kafir. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghisab, menanyakan sesuatu, mengazab, memberikan pahala, itu atas dasar niat yang terkandung di dalam jiwa setiap insan. Nah, maka dari sini Bapak-bapak udah kita bahas ya kemarin, beda antara niat dengan khawatir. Jadi kalau ada yang namanya hajiz, ada yang namanya khawatir, ada yang namanya ham, ada yang namanya azam, ada yang namanya niat. Baru niatnya di akhir. Jadi kalau khawatir itu cuma lintasan, hajiz itu lintasan. Saya pengen minum, cuma lintasan, habis itu hilang. Itu nggak ada catatan amal. Kemudian melintas agak lama, saya pengen minum, lintasan dikit pikir, habis itu hilang. Itu masih khawatir. Kemudian saya ngidam, aduh pengen minum, saya baru ngidam doang, itu belum ada catatan. Tapi ketika saya ngidam, kemudian terdorong, ngidamnya kuat, nah itu udah azam. Nah kemudian ketika eksekusi, itu namanya niat. Nah niat inilah yang menjadi catatan. Ketika orang itu keinginannya sudah full, sudah banget, Allah ciptakanlah dari keinginannya itu suatu perbuatan. Disitulah manusia akan dihisab. Maka manusia itu dihisab atas dasar apa yang terkandung di dalam niatnya. Nah, itu dia bantahan dari Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap kaum Mu'tazilah.
Jadi di sini Bapak-bapak, Mu'tazilah itu kaum yang dia tidak sesuai dengan teks daripada Al-Quran dan hadis. Di samping itu kita tidak boleh mengkafirkan Mu'tazilah, karena Mu'tazilah ya walaupun udah tidak ada di zaman sekarang, tetapi mereka bukanlah kaum yang kafir. Mereka hanya dikatakan sebagai golongan yang menyimpang dan sesat. Satu lagi, Mu'tazilah sekalipun sesat dan menyimpang, mereka mempunyai andil besar di dalam keilmuan Islam. Mereka mempunyai andil besar di dalam ulumul lughah, ilmu bahasa. Kemudian di dalam ilmu teologi, kemudian di dalam ilmu sains. Mereka banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang lahir dari perut Mu'tazilah. Lantas kok sekarang nggak ada lagi? Jawabannya adalah Bapak-bapak, karena kembali kepada politik. Setelah Mu'tazilah Khalifah Ma'mun ini turun, digantikan oleh khalifah setelahnya. Khalifah setelahnya ini bukanlah dari golongan Mu'tazilah, dan dia mensyaratkan bahkan mewajibkan untuk menghilangkan akidah Mu'tazilah dari kaum muslimin ini. Nah, kemudian di samping itu ada bantahan-bantahan dari ulama sehingga mereka menghilang, tidak ada lagi sekarang. Mungkin sekarang neo-neonya mungkin masih ada ya. Nah, kemudian inilah akidah Mu'tazilah untuk sebagai tambahan khazanah kita. Nah, jadi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menyatakan yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan kekufuran, hidayah dan penyesatan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah atas dasar anugerah, penyesatan atas dasar keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya mau menyampaikan ada sedikit hikmah yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyatakan an-nuru jundul qalbi, yang namanya cahaya dan hidayah itu jundul qalbi, pasukan penjaga hati. Kama anna zulmata jundun nafsi, sebagaimana ya kegelapan itu merupakan pasukan tentara daripada hawa nafsu. Fa idza aradallahu an yansura 'abdahu, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menolong hambanya, amaddahu, maka dia akan anugerahkan bijunudil anwar, akan Allah anugerahkan dengan pasukan-pasukan cahaya, wa qata'a anhu madada zulmi wal aghyar, dan akan memutuskan darinya ya terbentangnya kegelapan dan kotoran hati. Jadi yang mau ditangkap di sini kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, cahaya hati itu bisa masuk, pasukan hati berupa hidayah itu akan masuk ketika sudah qata'a anhu madadaz zulmi wal aghyar. Ketika aghyar kotoran itu tidak ada, maka akan masuk cahaya hati itu, akan masuk hidayah. Jadi harus dipotong dulu ini penyakit hatinya, harus dibasmi dulu, baru seseorang itu akan menerima namanya nur min anwarillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dulu dibersihkan, baru dia akan nur. Jadi jangan harap kalau misalnya kita pengen dapat nurnya Allah, sementara mohon maaf, wa ma'kaluhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan sehari-harinya dikasih makan haram. Gimana cahaya Allah mau masuk sementara jiwanya itu kebalut dengan sesuatu yang haram? Maka tidak akan masuk itu cahaya. Nah, makanya Rasulullah pernah lihat orang yang berdoa khusyuk ke atas tangannya. Kemudian Rasulullah bilang, bagaimana mau dikabulkan doanya? Tadi makanannya haram, ya, kemudian sehari-harinya haram, kemudian bajunya haram, hasil haram, kemudian semuanya haram. Lantas fa anna yustajabu lahu, dari mana doanya ini mau diijabah? Kata Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya doa aja bisa terhalang dengan penyakit dan kotoran yang ada di dalam jiwa. Bagaimana dengan hidayah? Jadi hidayah nggak bakalan masuk sebelum itu semua dibersihkan. Makanya kalau kita lihat kisahnya sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam itu yang rata-rata hijabnya udah nggak ada, hijab hatinya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semuanya itu hijabnya udah nggak ada. Makanya mereka bisa menerima cahaya hidayah, bisa beriman. Jadi hujahnya mah udah ada. Nabi Muhammad punya hujah nggak terhitung. Tetapi ketika yang datang kepada beliau ini masih ada kotoran,
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi bukan malah beriman, malah makin nyingkir. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyesatkan suatu kaum. Nah, ini dia salah satu hikmah daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian kita lanjut teksnya. Wa huwa muta'alin 'anil addadi wal andad, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi daripada addad. Jadi did di sini adalah maksudnya semisal. Jadi zat yang semisal beliau, wal andad, dan dari andad itu maksudnya adalah dia itu sama seperti misal. Jadi pesaing atau sekutu. Jadi dua-duanya itu punya kesamaan. Maksud dari kalimat ini Al-Imam At-Tahawi mengisyaratkan adanya yang namanya sifat al-mukhalafah lil hawadisi. Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya sama sekali. Makanya muta'alin, Allah muta'alin 'anil addadi wal andad. Jadi nggak ada yang serupa sedikit pun bagi Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu Allah Maha tinggi, wala radda liqada'i, maka nggak ada yang bisa menolak qadanya kecuali doa. Nah, doa itu bisa ya. Wala muaqqiba li hukmihi, sampai akhir pernyataan ini. Nah, di sini ada yang mau digarisbawahi. Wa huwa muta'alin. Muta'alin itu adalah maha tinggi. Dari kata bahasa Arabnya al-ulu. Al-ulu ini artinya tinggi. Tapi al-ulu di sini bukan al-uluwul makani, bukan tingginya tempat, tapi al-uluwul manzilah, tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa taala daripada makhluknya. Kenapa demikian? Jadi ini yang sering terjadi di sisi ini. Jadi kalau ditanya Allah di mana? Di langit katanya. Ini pada Al-Imam At-Tahawi menyatakan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Bahkan di dalam matan aqidah Tahawiyah, Al-Imam At-Tahawi menyatakan man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Ini Imam Tahawi yang menyatakan, siapa yang sengaja dan meyakini mensifati Allah sesuai dengan sifat manusia, maka dia sungguh telah kafir. Ya, kenapa demikian? Nanti kita lihat. Maka kalau kita katakan Allah di mana? Di atas, nggak bisa. Dan nggak bisa pula disifati Allah di mana-mana. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Kalau kita sifati di atas ya berarti Allah butuh tempat. Disifati di mana-mana Allah butuh tempat juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Makanya ayatnya Allahus Samad. Allah lah yang Maha As-Samad. Samad itu segala sesuatu butuh Dia. Bukan Dia butuh segala sesuatu. Itu namanya As-Samad. Ketika Allah Subhanahu wa taala disifati dengan arah di atas, di bawah, di mana-mana, berarti Allah membutuhkan tempat. Ini tidak sesuai. Makanya dalilnya apa? Tinggi pada kata tersebut bukanlah tinggi arah, tetapi tinggi kedudukan. Pertama, dalilnya surat Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa. Ini syai'. Syai' kalau di dalam bahasa Arab Bapak sesuatu. Ya, ini dibilang syai'. Ini syai'un. Ini syai'un. Ini syai'un. Rumah syai'un. Kita syai'un. Langit syai'un. Bumi syai'un. Semuanya disebut dengan syai'. Artinya semua-muanya itu tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dari segi apapun. Ya, kalau kita, mungkin kita syai', sesuatu. Kita ini butuh tempat. Berarti Allah tidak menyerupai kita butuh tempat. Ini ayatnya begitu, jelas, wadih. Ya, jelas sekali. Kemudian kita ini mempunyai jasmani, al-jism, jasmani. Ya, kita mempunyai jasmani, tangan seperti ini. Ini syai'. Allah laisa kamitslihi syai'. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai perawakan seperti kita. Nah, ini jelas ayat Al-Qur'an menyatakan begitu. Kemudian ya, ini dalil nakli. Ada dalil akli. Jadi seperti biasa ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalau dalil aklinya adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluknya, ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala, maaf ini bukan menyerupai, premis mayornya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berbeda dengan makhluknya, itu premis mayornya begitu. Ini saya salah tulis. Niscaya ia menyerupainya.
Kalau Allah menyerupai makhluk, berarti Allah mengambil hukum yang sama dengan makhluk. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala tersusun. Kan kita tersusun dari tangan, dari kepala, dari kaki. Kalau Allah Subhanahu wa taala tersusun, berarti butuh penyusun. Ini mustahil. Kan logikanya begitu. Yang tersusun ada yang menyusun. Nah, ya makanya kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, nah ini bahaya. Berarti Allah Subhanahu wa taala tersusun dari tempat, dari zatnya dan dari tempat. Nah ini enggak, secara dalil akli enggak bisa tertolak. Berarti ada yang menyusun. Ketika Allah butuh, berarti butuh sandaran ke yang lain. Nah ini mustahil. Jadi secara dalil nakli tertolak, secara dalil akli tertolak. Maka yang dikatakan Allah Maha Tinggi itu bukan Allah tempatnya ada di langit, tetapi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya itu tidak ada yang menyetarai. Kemudian kalau ditanya, berarti Allah ada di mana? Pertanyaan di mana buat Allah itu pertanyaan yang salah. Ketika saya tanya, ya, apakah telinga itu bisa bicara? Jadi kan nggak semua pertanyaan itu benar. Pertanyaan itu ada yang salah. Saya bertanya, apakah telinga bisa berbicara? Itu pertanyaan yang salah. Maka ketika ditanya Allah ada di mana, itu sebetulnya pertanyaan yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat, tidak bertempat. Jadi nggak bisa dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu duduk di arsy, nggak bisa. Berarti ada tempat. Ya, kemudian nggak bisa dikatakan Allah ada di mana-mana, ada di sini, nggak bisa. Berarti kita bisa mengimaninya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan makhluknya, dan bagaimananya secara detail kita tidak tahu. Lantas bagaimana dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Ini yang menjadi andalan mereka. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini yang menjadi andalan mereka, katanya Allah duduk di atas arsy. Pertama dari kata istawa. Istawa ini kata bahasa Arab. Jadi Al-Quran ini turun dengan bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu turun dengan lisan bahasa Arab. Berarti kita harus cek ke bahasa Arab. Ini kata Al-Quran sendiri. Makanya di dalam Al-Quran, Qur'anan Arabiyyan. Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Ya cek ke kamus. Kamus itu apa? Mana istiwa ada banyak. Kamus bahasa Arabnya begitu. Nah, ada banyak mananya. Salah satunya adalah dia duduk, kemudian ada menguasai, ada yang lain-lain. Nah, sekarang makna hakikinya adalah duduk. Nah, itu makna hakiki, makna majazinya ada banyak. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kalau kita artikan secara hakiki, duduk ini adalah mustahil. Kenapa? Karena pertama bertentangan dengan surat Asy-Syura ayat 11. Yang kedua bertentangan dengan dalil akli. Itu dia. Maka mustahil kalau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa diartikan istawa ini dengan artian duduk. Dan pernah diungkapkan oleh salah satu Ibnu Taimiyah, yaitu istiwa ini artinya istiqrar. Istiqrar berarti menetap. Nah, Ibnu Taimiyah memang tidak secara jelas menyatakan Allah duduk, tapi menetap. Pertanyaannya ketika dikatakan Allah istiqrar menetap di atas ars, sebelum ars ini diciptakan di mana Allah? Berarti ada perpindahan dari sebelumnya duduk di ars pindah ke ars. Perpindahan ini merupakan adalah sifat makhluk. Sedangkan di dalam hadis sahih dikatakan kanallah walam yakun ma'ahu syai'un. Dulu Allah sebelum menciptakan langit dan bumi itu nggak ada yang lain selain dirinya sendiri. Berarti ketika menciptakan ars pindah dong. Nah, maka di sini pemahamannya salah. Yang diartikan dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa punya dua metode. Pertama metode tafwid. Kita serahkan maknanya sama Allah, tapi dengan kita menafikan tidak mungkin maknanya ini makna yang serupa dengan makhluk. Atau kedua, kita mulai mentakwilkan bahwasannya yang dimaksudkan di sini adalah menguasai. Karena makhluk Allah yang paling besar adalah ars. Ketika Allah menyatakan menguasai ars, maka Allah menguasai seluruh makhluknya. Ini namanya gaya bahasa kinayah atau sindiran. Nah, kemudian yang menjadi syubhat juga ya adalah yang terakhir, di mana di sini dikenal dengan hadisul jariyah. Ya, hadisul jariyah di mana ada orang al-jariyah hamba sahaya. Kemudian dia didatangkan kepada Rasulullah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, Allah di mana? Kemudian dia mengisyaratkan dengan jarinya ke atas. Kemudian disuruh bebaskan oleh Rasulullah karena dia beriman. Nah, ini yang menjadi permasalahan di kalangan kita. Bahkan di zaman sekarang ya,
untuk mengukur orang beriman apa enggak tuh bukan bisyahadat, bukan asyhadu alla ilaha illallah. Mereka mengukur keimanan dengan ainallah, di mana Allah. Jadi mereka mengukur muslim atau ghairu muslim. Itu bukan dengan syahadat, ada yang begitu. Tapi dengan apa? Ainallah, ditanya, di mana Allah? Kata mereka gitu. Kalau jawabnya di langit, itu imannya benar, katanya. Tapi kalau jawabnya nggak benar, dia bukan beriman. Itu ada sampai yang begitu zaman sekarang, Bapak-bapak. Jadi mengukur orang itu imannya benar apa enggak bukan dengan syahadat. Harusnya mengukur hal anta muslim, hal anta tashhad alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Apakah kamu muslim? Kamu menyatakan syahadat? Harusnya begitu, orang itu diukur muslim. Tapi enggak, zaman sekarang hal anta muslim, hal anta ta'rif ainallah. Apakah kamu muslim? Kamu tahu di mana Allah? Jadi ukurannya di mana Allah, dia muslim. Kalau bersyahadat udah bukan lagi. Itu mereka berpegang sama hadis ini. Jadi hadis yang menyatakan hadisul jariyah datang kepada Rasul ditanya, ainallah. Kemudian mengisyaratkan ke langit. Oh, berarti Allah ada di langit. Kata mereka begitu. Terus mereka bingung nanti mahamin hadis bahwasannya Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam turun ke bumi. Pertanyaannya kan bumi bulat ini. Ya, sepertiga malam di sini, ntar pindah lagi ke yang lain sono. Kapan naiknya Allah Subhanahu wa taala? Bingung. Akhirnya lama-lama ada yang sampai apa? Sampai menyatakan bumi itu datar, kata mereka. Untuk maksain pendapat bahwasannya hadis ini dipahaminya begitu. Jadi sampai begitu, Pak, maksainnya. Padahal yang salah itu bukan hadisnya, tapi pemahaman mereka. Nah, dari hadis jariyah, pertama ini hadisnya tabrakan. Jadi jadi riwayat satu mengatakan dengan Rasulullah ucapan di mana Allah, hadis lainnya menyatakan Rasulullah dengan isyarat, hadis lainnya menyatakan kalau si perempuan ini itu bisu dan nggak bisa dengar, makanya Rasulullah nanya isyarat. Hadis lain lagi menyatakan lain lagi, maka di sini kita katakan ada banyak riwayat. Ini namanya riwayat yang tabrakan, muttarib. Ya, kalau kita dalam ilmu hadis itu namanya riwayat yang tabrakan. Al hadis idza hukima bi sihhatihi fa huwa muawwalun ala annahu su'alun anil makana. Terus kalau kita lihat di sini ya, jadi hal hadisnya ini kalau misalnya mau kita hukumi dengan sahih hadisnya, berarti hadisnya harus ditakwilkan. Kita lihat nanti ya. Kemudian ya, summa inna haditsal jariyati ruwiya bi iddati alfazin mukhtalifatin. Nah, hadisul jariyah yang ini itu riwayat lafaz itu ada banyak dan masing-masing dengan riwayat yang berbeda, maknanya berbeda. Yang satu dengan ditanya di mana, yang satu dengan isyarat, yang satu ini hadisnya ada banyak banget. Maka di sini disebutkan bi alfazin mukhtalifatin, dengan lafaz yang mukhtalifah. Kalaupun ini hadisnya riwayat Muslim yang dikatakan sahih, maka Al-Imam Nawawi berkata, qala Al-Imam Nawawi fi syarhihi ala Muslimin ma nassuhu. Ini kata Imam Nawawi. Kalaupun kita mau berpegang nama hadis ini yang diriwayatkan Imam Muslim, kan kalau diriwayatkan Imam Muslim otomatis dia hadisnya sahih. Apa kata Imam Nawawi? Kata Al-Imam Nawawi, ahaduhuma kata Imam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam aina Allah. Ucapan Rasulullah di mana Allah? Kemudian dijawab fis sama, di langit. Qala man ana, kemudian Rasulullah berkata siapa aku? Kemudian si orang tadi menyatakan anta Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata a'tiqha, bebaskan dia, fa innaha mu'minah, karena orang ini mukmin. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadzal hadis min ahaditsis sifati. Hadis ini termasuk hadis sifat. Fiha madhhaban. Ya, dalam hadis ini ada dua mazhab. Ahaduhuma al-imanu bihi min ghairi khawdin fi ma'nah. Tuh kata Imam Nawawi, pertama mengimani aja tanpa dipretelin maknanya. Itu apa? Ma'atiqadi annallaha laisa kamitslihi syai'. Disertai dengan keyakinan Allah tidak menyerupai makhluknya. Jadi kita serahkan maknanya sama Allah, tapi ingat kita meyakininya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk. Yaitu bahwasanya Allah ada di atas, ada di bawah, ada di samping. Ya kita mengimani aja. Yang jelas Allah tidak terkungkung oleh suatu tempat. Ini kata Imam Nawawi. Kemudian ya laisa kamitslihi syai' wa tanzihihi an simatil makhluqat, dan harus mensucikan Allah dari satu sifat-sifat yang menyerupai dengan makhluknya. Ini Imam Nawawi. Watsani, dan mazhab yang kedua, ta'wiluhu bima yaliqu bih.
yaitu mentakwilkan hadis tadi dengan yang makna yang layak bagi Allah. Kalau Allah disifati dengan tempat, itu maknanya nggak layak karena Allah butuh kepada tempat, maka tidak layak. Faman qala bihadza, siapa yang dia mentakwilkan, qala kanal muradu imtihanaha hal hiya muwahhidatun tuqirru bi annal khaliqal mudabbiral fa'ala huwallahu wahdah. Maka kalau orang yang mentakwilkan hadis ini, dia akan menyatakan hadis tentang jariyah tadi itu dalam rangka Rasulullah ngasih imtihan, ngasih ujian kepada hamba sahaya tersebut. Dalam riwayat lain hamba sahaya itu bisu, nggak bisa ngomong, makanya oleh Rasulullah dikasih pertanyaan, dia jawabnya ke atas karena emang dia khorsa, bisu, nggak bisa ngomong, mau jawab gimana? Ini dalam riwayat lain. Kemudian ya, wa huwa alladzi idza da'ahu da'i istaqbalas samaa, dan di mana Allah yang Khaliq dan Mudabbir ini kalau hamba berdoa pasti ke atas. Jadi bukan berarti kita berdoa ke atas itu atas karena Allah emang ada di atas, tapi karena kedudukan Allah maha tinggi. Nah, masalahnya ada sebagian dai bilang, kalau Allah nggak di atas, lantas kenapa kita berdoa di atas? Ini logika yang nggak benar. Sekarang kita sujud berdoa, berarti Allah ada di bawah dong. Nah, ini tidak benar. Sujud kita, bahkan kata Rasulullah, doa pas kita lagi sujud itu doa yang paling mustajab. Bukan pas kita lagi begini, pas lagi sujud. Lantas kalau kita berdoa lagi sujud, apakah Allah ada di bawah? Nah, ini logikanya nggak benar. Nah, kemudian ya, walaisa dzalika li annahu munhasirun fis sama, ini kata Imam Nawawi. Dan ini bukan berarti Allah itu cuma ada di langit, dan juga nggak bisa dikatakan Allah ada di mana-mana. Akidah yang benar, Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat manusia. Kalau sifat manusia itu terbatas, terkungkung, Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Nah, ini yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim yang dinamakan dengan Fathul Mun'im bi Syarhi Sahih Muslim. Kemudian ya Bapak-bapak, jadi kesimpulannya adalah dari pembahasan kita hari ini, kita membahas tentang bahwasannya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ada di dalam genggamannya, antara Allah memberikan hidayah dan Allah memberikan kesesatan, dan salah satu ciri daripada Allah memberikan kita hidayah adalah kita ditempatkan di dalam tempat yang baik. Maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, kalau kamu mau mengetahui di mana Allah itu menempatkanmu, maka lihatlah kondisi dirimu sekarang. Engkau ada di mana? Kalau ada di dalam majelis ilmu, berarti Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita hidayah. Tapi kalau ada di tempat yang kira-kira itu kefasikan, maka hendaklah kita mengoreksi diri. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Yang benar minallah, as-shawabu minallah wal khata'u minni, yang benar dari Allah dan salah dari saya. Wa minallahi at-taufiq. Ya. Tapi menjawabnya itu berdasarkan Al-Quran tadi Al-Araf tadi, kalau sama itu Ya. Ya. Kalau jawabannya istawa al-arsy itu benar apa salah? Ya. Ya. Kalau jawabnya istawa alal arsy, dimaksudkan Allah beristiwa, menetap. Nah, itu tadi, makanya kan saya bilang tadi Ibnu Taimiyah menafsirkan menetap. Menetap itu artinya ya Allah nggak kemana-mana, berarti kan otomatis tempat gitu. Artinya kalau ditanya aina Allah, sebetulnya dari pertanyaannya aja udah salah. Jadi kita katakan, misalnya anak yang bertanya, nah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak terkungkung oleh satu tempat. Nah, jadi sebenarnya itu yang harus kita luruskan dulu. Kalau nanti ditanya di mana Allah, terus kita jawab istawa alal arsy, maka yang terbayang oleh penanya adalah ya tempatnya Allah adalah di arsy. Nah, itu sebenarnya detail gitu. Maksudnya sesuatu yang jarang terbesit gitu. Karena memang ayatnya termasuk ayat mutasyabihat. Jadi tidak tepat kalau dibilang Ar-Rahman alal arsy istawa sebagai jawaban daripada ainallah. Aina itu di mana? Tempat. Secara bahasa artinya tempat.
Berarti kalau dijawab alal arsy istawa berarti bertempatnya itu di ars. Nah, jadi kita nggak bisa jawab begitu dengan dalil yang tadi, nabrak laisa kamitslihi syai'. Nabrak hadis yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ars sebelum menciptakan alam semesta ini. Nabrak dalil akli. Jadi nabraknya banyak secara nggak langsung. Cuman kadang-kadang orang mandangnya satu ayat doang nih. Makanya Al-Qur'an dan hadis itu nggak bisa dari satu titik. Semua-muanya harus komprehensif. Nah, emangnya pernah dulu sahabat, oke, tadi ada hadis yang menyatakan katanya ainallah menurut satu riwayat, walaupun ini hadis sebenarnya muttarib. Ya, tapi pertanyaannya, apakah dulu sahabat dan tabi'in pernah nanya di mana Allah? Riwayat yang sahihah tidak ada, tidak pernah menanyakan di mana Allah. Sahabat dan tabi'in, artinya yang Nabi perbuat pada saat itu sebenarnya adalah bukan nanya masalah tempat, kalaupun itu kita bilang hadisnya sahih. Jadi tidak ada pertanyaan seperti itu. Jadi para salafus saleh gimana? Ya, para salafus saleh nu'minu bihi kama jaa'a. Jadi kita beriman sebagaimana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan laisa kamitslihi syai'. Itu dia yang paling selamat. Seperti itu, Pak. Kira-kira mudah-mudahan bisa. Baik, ada lagi? Laisa kamitslihi syai'. Lebih tepat. Oke, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana menjelaskan jika Rasulullah itu menerima perintah sholat itu atau memenuhi Allah ini sebagai usaha. Ya. Kita satu tempat juga karena kita menjelaskan kita memang paham bahwa itu Allah tidak sebenarnya. Ya. Kan kita ada pertanyaan. Ya. Ya, baik, ini sangat menarik ya. Makanya ini juga menjadi pembicaraan sebenarnya di kalangan para ulama. Nah, yang jelas ketika Rasulullah SAW menemui Allah, itu yang ada penjelasan di kalangan para ulama ahlus sunnati wal jamaah, bahkan hatta Ibnu Taimiyah juga, itu bila kaifin. Bila kaifin itu ketika Rasulullah bertemu dengan Allah itu tanpa adanya kaif. Kaif itu maksudnya sesuatu yang serupa dengan kita, ya. Makanya ada yang mentawilkan juga di sini adalah ketika Rasulullah pergi ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ya disuruh ketika Rasulullah balik, kemudian disuruh balik lagi sama Nabi Musa. Tadinya kan 50 waktu, menjadi lama-lama 5 waktu. Ya, kemudian oleh para ulama ditakwilkan, pergilah kamu ke tempat, kalau secara arti harfiahnya, pergilah kamu ke tempat Tuhanmu. Tempat di sini maksudnya tempat di mana engkau berdoa dan bermunajat kepada Tuhanmu. Jadi di sini bukan tempat dalam artian Rasulullah masuk ke dalam ruangan. Bagaimana? Dari sinilah kita tafwid. Wallahu a'lam bishawab. Tidak mungkin ayat Al-Qur'an itu bertentangan. Dan kalaupun kita mengatakan tempat dalam artian tempat, lantas bagaimana dengan surat Al-Hadid yang menyatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama engkau dimanapun engkau berada, surat Al-Hadid. Nah, tadi katanya di langit ke-7 ada tempat, tapi di surat Al-Hadid Allah bersama kita dimanapun berada. Nah, bagaimana? Ini tabrakan. Nah, berarti di sini yang Rasulullah kejadian di langit sana, Mi'raj, itu ada satu kondisi di mana tidak ada kaif, tidak ada namanya sesuatu yang serupa dengan makhluknya. Itu bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Makanya ada para ulama yang bilang kalau mengingkari Isra itu bisa kafir. Mengingkari Mi'raj riwayatnya belum sampai derajat mutawatir. Kalau Mi'raj, kalau Isra jelas subhanalladzi asra. Tapi Mi'rajnya itu hadisnya ahad. Hadis ahad itu tidak sampai derajat mutawatir. Maka kalau ada yang sampai, misal andai orang mengingkari Mi'raj, itu dia tidak sampai kepada kafir. Tapi yang mengingkari Isra, dia kafir karena Al-Quran telah subhanalladzi asra. Jadi kesimpulannya, apa yang terjadi oleh Rasulullah ketika Mi'raj itu bukan seperti yang kita bayangkan, bahwasannya Rasulullah masuk ke dalam ruangan, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Lantas persisnya bagaimana? Disinilah kita menyatakan wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah dan Rasul saja yang tahu. Kita nggak tahu lagi. Seperti itu. Makanya memang ilmu kita terbatas. Seperti itu. Baik. Sudah ini Pak. Terima kasih. Ada lagi?
Ya, oke. Sama nggak sih kira-kira pengertiannya sama kayak ketika Allah apa namanya berbicara dengan Nabi Musa di Ya, di Tur Sina. Ya, kalau yang Nabi Musa berkat itu jawabannya adalah Allah menciptakan suara. Jadi Allah menciptakan suara dan suara itu ya bahasa kitanya mewakili daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah ngomong masuk ke situ Tur Sina. Dan ketika Nabi Musa melihat Allah Subhanahu wa taala yang cahayanya falamma kharra Musa apa namanya ayat itu kharra Musa sa'iqa itu ya, Nabi Musa itu pingsan. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan diri. Tidak apa namanya hanya ayatnya yang Allah tampakkan, tapi nanti di sorga kita melihat Allah. Lantas gimana dong? Nah ini Bapak menarik. Di sorga ini ada hadis mutawatir, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian itu akan melihat Tuhanmu sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Nah, satu kaum menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai jihah. Jihah itu maksudnya ukuran. Ini ada yang menafsirkan begitu dari hadis ini. Dan ini mustahil. Jadi diukur, bahkan ada yang sampai kafir ya kalamnya itu sampai tingginya Allah diukur sama dia. Tingginya, lebarnya, kakinya diukur. Nah, ini jelas keluar dari salafus saleh. Nah, kemudian kaum Mu'tazilah menyatakan manusia nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, kata Mu'tazilah. Jadi gimana dong tentang hadis itu dan surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah kepada Tuhannya wajah-wajah ahli surga itu melihat. Lantas bagaimana dong? Kata Mu'tazilah, itu yang dimaksudkan melihat nazirah di sini itu bukan nazirah artinya melihat, mereka menunggu rahmat Allah yang lebih besar. Kata Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah begitu? Karena Mu'tazilah terjebak dengan dalil rasional mereka. Ya, dalil rasional mereka itu yang tadi sama kayak kita, cuman mereka terjebak yang namanya sesuatu yang dilihat pasti ada di pojokan. Kalau dia di pojokan maka dia bertempat. Kalau dia bertempat, oh ini konsekuensinya banyak, kata Mu'tazilah, maka nggak mungkin Allah dilihat, kata Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnati wal Jamaah menggabungkan dua antara teks yang memang dari wahyu dan dengan al-aql, dengan akal. Itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi antara nakal dengan akal, teks dengan akal, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggabungkan keduanya. Nah, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya apa yang dilihatnya itu Allah Subhanahu wa taala dilihat di sorga, dan itu tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai dengan makhluknya. Misalnya di pojokan atau besarnya atau gimana, tidak. Kenapa? Karena boleh jadi nanti Allah Subhanahu wa taala ciptakan pengetahuan kepada kita, ya, bahwasanya Allah menurunkan pengetahuan kepada ahli sorga sehingga orang ahli sorga itu mengetahui tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi dilihat Allah dengan mata kepala, ya, tapi dengan Allah menciptakan idrak, pengetahuan, tidak dalam artian di pojokan sana, di pojokan sana, di pojokan sana, di pojokan sini, tidak seperti itu. Nah, jadi di sini bahkan menyambung kepada hadis yang tentang Allah Subhanahu wa taala dilihat di sorga. Sebenarnya jalan amannya cuma satu. Kita mengatakan wallahu a'lam bis-shawab, dan kita mengimani sebagaimana yang datang kepada kita tanpa menyerupai dengan makhluk. Jadi Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kita beriman, nu'minu bihi, tapi laisa kamitslihi syai'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dilihat di surga, nu'minu bihi, kita beriman kepadanya, tapi laisa kamitslihi syai'. Itu sebenarnya jalan yang paling aman. Seperti itu kira-kira. Baik, ada lagi? Benar, silakan. Ya. Ya. Asro itu artinya dijelaskan itu asro itu bukan Rasulullah yang memperkenalkan, tapi diperjalankan. Artinya Rasulullah pada tempatnya sama, tapi di Asia dijalankan. Oh ya. Sekarang ada teknologi bagaimana kita bisa lihat satu tempat secara visual sangat detail gitu ya, seperti tempat yang sama ini. Kita seperti ke satu lantai lain. Sebenarnya asrot itu
yang berjalan orangnya atau informasinya yang jalan? Ya baik. Mungkin ingin disebutkan tadi bahwasannya Nabi Muhammadnya sebenarnya di rumah, gitu kan? Kemudian diperlihatkan. Sebenarnya banyak tafsiran untuk masalah ini ya. Cuman Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan ya berdasarkan hadis-hadis sahih yang di Isra Mi'rajkan itu adalah Nabi Muhammad dengan jasad. Jadi usriya Rasulullah SAW bijasadihi wa ruhihi. Rasulullah itu diisrakan dengan jasad dan ruhnya. Tapi bagaimana? Nah ini ilmu sekarang belum bisa menyingkap. Ilmu sekarang baru bisa nyingkap perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis bisa dalam 1 malam dengan pesawat gitu. Ilmu sekarang bisa menyingkap seperti itu. Cuman untuk yang lainnya belum. Itu bukan berarti nggak rasional, tapi masih belum nyampe gitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan ayat-ayat Allah di seluruh ufuk. Jadi kanan, kiri, depan, belakang akan menafsirkan ayat Al-Qur'an. Nah, zaman dulu, zaman jahiliyah, orang ditanya Isra, ketawa. Pada diketawain Rasulullah. Kenapa? Karena iptek pada saat itu belum nyampe. Tapi zaman sekarang, oh ya bisa aja bolak-balik, nggak perlu semalam. Nah, orang yang menafsirkan Rasulullah itu di dalam rumah aja, itu awal penafsirannya adalah karena dia merasa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal. Sebetulnya bukan tidak masuk akal, tetapi di luar kebiasaan. Dia merasa ini sulit untuk diimani. Makanya Isra dan Mi'raj ini menjadi keimanan terbesar buat para sahabat waktu itu diuji. Dan sebenarnya bukan ini perkara nggak masuk akal, tapi akal belum nyampe ke situ. Perlahan waktu demi waktu itu semua akan tersingkap bagaimananya. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Rasulullah diisrakan dengan jasad dan ruhnya, dimi'rajkan dengan jasad dan ruhnya. Sampai di sini bagaimananya kita belum tahu rahasianya bagaimana. Yang jelas tadi dikatakan dalam Al-Quran asra, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi ada kata asra, bukan saro. Asalnya itu saro, saro itu berjalan di malam hari. Kalau asra memperjalankan. Jadi dalam artian di sini jangan kita tanya, kok Muhammad bisa sih? Karena Muhammad nggak berjalan, tapi yang memperjalankan itu yang dia mampu. Jadi artinya nggak aneh kalau kita bilang Nabi Muhammad bisa berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam 1 malam dan melihat yang ajaib-ajaib, itu bukan aneh. Kenapa? Karena asra, karena Allah lah yang memperjalankan. Kalau udah Allah yang turun tangan bahasanya, maka udah nggak aneh lagi dan nggak bisa kita merasa ini kok bisa ya, nggak bisa. Karena Allah lah yang turun tangan. Kalau saya bilang gini, Adam misalnya anak 4 tahun, Adam naik gunung Everest, maka ini ajaib, ajaib ya, Adam begini naik gunung Everest. Tapi kalau saya bilang Adam digendong oleh orang yang kuat, ya, dengan orang yang pengalaman naik gunung Everest, Adam digendong naik gunung Everest, dia nyampe ke puncak. Ini bukan aneh ya, dia digendong, berarti nggak perlu ditanya lagi. Tapi yang aneh kalau Adam naik gunung Everest sendiri. Nah ini yang menjadi ajaib gitu, maksudnya menjadi nggak masuk akal. Makanya di dalam redaksinya subhanalladzi asra, Allah yang memperjalankan. Jadi ada kata memperjalankan, bukan Rasulullah berjalan, memperjalankan Rasulullah. Siapa? Allah. Ketika ini diurus sama Allah, maka hal itu bukanlah sesuatu yang ajaib dan mustahil. Makanya gaya bahasa seperti itu. Tapi akhiran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan yang di Isra Mi'rajkan adalah jasadnya Rasulullah dengan ruhnya, seperti itu. Baik. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang diberikan hidayah dan ahli surga. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.